kami hari ini. Bagi bagi setiap kami saat sore kami.
bagi kami. Bahkan ketika kami berhenti menyembah, hati kami beku sekalipun bertok Allah yang penuh kasih atas hidup kami. Atau Allah yang begitu peduli atas kehidupan kami ya Bapa. Biar hari ini kami menikmati anugerah terbesar. Kami tidak hanya melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, tapi kami melihat tuntunan Tuhan yang dahsyat. Membimbing setiap hidup kami, mengarahkan dalam rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami. Jangan ada satu orang di tempat ini Tuhan, tanpa kami sadari kami melewatkan lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami nikmati kemenangan, kami nikmati tuntunan Tuhan yang terbaik. Bahkan orang yang berbeban sekali, orang-orang yang persoalan berat sekali, akan melihat pintu dibukakan, mujizat terjadi karena Roh Kudus bekerja di antara kami. Mari Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan urapi setiap kami, Tuhan berkati setiap kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan dilewatkan dari hadirat. Biar urapan Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga yang perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun atas setiap kehidupan kami. Yang menyerahkan hidup kami dan firman Tuhan saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap yang siap diberkati. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Shalom. Saya percayalah kita luar biasa. Amin. Bagi gereja-gereja Pentakosta atau gereja aliran karismatik pada 10 hari ini merupakan 10 hari di mana menjadi sebuah peringatan, tidak hanya karena 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, tapi karena sebuah peringatan bahwa ada satu momen yang belum pernah ada di bumi ini dan cuma sekali itu pernah terjadi, satu momen yang luar biasa di mana ada lawatan Tuhan yang dahsyat turun bagi setiap orang. Dalam perjanjian lama ketika Roh Kudus turun bagi setiap orang, maka Roh Kudus juga bisa kemudian tidak ada menetap dan kemudian keluar dari kehidupan orang itu. Tiap kali di perjanjian lama Roh Kudus atau Allah punya rencana sesuatu buat orang, maka Roh Kudus dicurahkan, dan kalau sudah selesai sepertinya kemudian Roh Kudus keluar. Tapi ada satu momen ketika Yesus naik ke surga, sesudah naik ke surga, nah momen ini luar biasa. Karena kemudian Roh Kudus dicurahkan tidak pandang orang. Apakah dia seorang imam, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang yang dahsyat, tapi semua orang dipakai Tuhan. Amin. Nah, kita akan baca firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah tidak bawa kitab suci, silakan buka HP suci. Jangan BBM, jangan SMS, jangan KakaTalk, saudara ya. Karena lagi kebaktian. Hormatilah hadirat Tuhan. Yang sepakat katakan lagi kebaktian memang saudara ya. Kalau tidak ada bisa akan dibantu oleh LCD suci ya. Jadi kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ayat 10. Saya baca ayat yang ke-6, saudara ayat ke-7, kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Saya membaca ayat yang ke-6, saudara ayat ke-7, kita bergantian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7 bersama-sama, 2, 3. Dan segala yang Indonesia mereka mencoba masuk ke daerah Bithania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat ke-10 bersama-sama, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi khotbah saya sudah selesai karena Anda sudah ngerti Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu saya Tuhan Yesus, saya lupa ya, sebelum mulai saya dari Zero Point Ministry, maaf Bu ya, kita ini kebetulan ada satu seminar atau training public speaking Bu Saudara ya. Tempatnya sih dekat dari sini karena di Basilia Center. Tapi Zero Point Ministry bukan Basilia, sudah kebetulan pakai tempatnya di situ. Jadi karena kerinduan kita membentuk satu pembicara yang modern, bicara yang bagus, maka kita buat sebuah seminar atau training 2 hari, 21 Mei dan 28 Mei itu public speaking, baik secara umum maupun secara Kristen begitu ya. Jadi ada kelas public speaking kita buat dari Zero Point Ministry. Kalau saudara mau ikut, ada brosurnya, harganya cuma 200.000, murah sekali saudara ya. Karena kalau di kelas sekuler itu bisa sampai 750 sampai 1 juta.
kita murah saja, tapi yang penting ilmunya dapat, gitu maksudnya saudara ya. Nah, saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan ini. Judul khotbah saya adalah roh yang menuntun kehidupan. Sadar atau tidak sadar, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kompetisi. Setuju atau tidak? Halo, masih hidup? Setuju? Kompetisi ya, hidup kompetisi. Kompetisi tidak hanya di luar gereja, gereja pun kompetisi. Nah, di sekitar ini ada banyak gereja, saudara ya. Ada GIA, ada GBI, ada Papoltak juga, saudara ya. Karena gereja juga kompetisi, saudara ya. Karena gereja kompetisi loh. Sadar tidak sadar kita berkompetisi bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Kompetisi tidak hanya di kantor, bagaimana mencapai target, bagaimana mencapai yang terbaik. Tapi kompetisi juga ada di rumah. Kalau anaknya cuma satu nggak kompetisi, tapi kalau anaknya mulai 2, 3, 7 kayak saya kompetisi. Kalau dia pinter, hebat, luar biasa, maka dia jadi anak emas. Berikutnya perak, perunggu, kanalian, tembaga, besi karatan. Jadi itu kan karena di rumah itu selalu ada kompetisi juga. Di mana kompetisi. Dan karena kompetisi begitu kuat, maka muncullah sebuah istilah baru dalam dunia sekarang. This is the business world. Not business, but business world. Ini dunia yang sibuk. Saking sibuknya, kadang-kadang di drive hidup kita itu dikendalikan bukan oleh apa kata firman, tapi apa keinginan kita. Kita ini kehidupan kita dikendalikan karena oleh media. Begitu 10.000 tiket gratis kita belum percaya. Gimana caranya tahun depan kita bisa liburan ke 5 negara: Taiwan, Hong Kong, Macau, Korea, neraka, balik Indonesia. Oh, kita di drive hidup kita dengan tujuan media. Anak-anak kecil sekarang, saya melarang istri saya menyekolahkan anak saya di bawah 4 tahun. Jadi istri saya kepada dia adalah dari kecil 2-3 tahun sekolah. Saya bilang jangan. Karena menurut penelitian kalau anak terlalu dini sekolah, SD-nya udah pas-pasan. Kalau terlalu lah sekolah. Kan saya ini dosen, saya pengajar. Jadi tahu persis bahwa kadang jenjang anak sekolah itu persoalan. Sekarang ini anak TK itu kasihan ya, karena ditekan gimana caranya supaya dia begitu SD bisa baca tulis. Padahal seharusnya baca tulis itu baru di SD. Tapi orang tua kan bangga, kalau dari TK sudah bisa, Bu, anak saya itu hebat sekali. Baca tulis bisa bahasa Mandarin bisa. Loh kok bisa? Umur berapa? 7 tahun? Bukan, umur 3 tahun. Umur 3 tahun bisa Mandarin? Loh kok bisa? Lahir di Beijing. Benar. Kalau anak bapak 3 tahun bisa apa? Anak saya kalau bahasa gak jago. Tapi anak saya kalau matematika, keren. Umur 3 tahun dari 1 sampai 1 juta bisa. Loh kok bisa? Karena minum ginkgo biloba. Obat supaya minggat susu ya. Waduh, kalau anak saya sih bahasa gak jago, matematika gak jago. Oh, bisanya apa? Oh, anak saya bisa menang tiap hari. Lomba apa saja bisa menang. Lu kok bisa? Karena minum Milo tiap pagi. Bapak Ibu, mulai dari kecil sampai kita yang dewasa, ini dunia kompetisi. Tertekan kita, sampai gak ada waktu untuk berhenti sebentar, bertanya apa yang Tuhan mau. Apa yang kita pelajari dari ayat ini Bapak Saudara? Mari kita akan lihat. Memang ini bukan zaman kita, ini zaman Paulus. Kota-kotanya pun kita tidak tahu. Kota Misia kita nggak tahu, Musi kita punya, Troas kita nggak punya, Trawas kita yang punya. Kita nggak ada itu, semua kota di situ nggak ada. Tapi apa fungsinya itu ayat buat kita? Pelajaran pertama dari ayat Bapak Saudara, ingatlah baik-baik. Ketika Paulus keluar dari Yerusalem, dia adalah seorang yang dipaksa, bukan dipaksa. Dia menerima sebuah mandat. Mandatnya adalah dia harus membunuh atau menyusahkan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang disebut pengikut jalan Tuhan. Kira-kira ketika dia keluar dari Yerusalem menuju Damsyik, kemudian terjadi satu penglihatan yang sangat luar biasa, sehingga dia buta 3 hari. Ananias datang memberitahu bahwa hidupmu akan mulai berubah. Dan ketika peristiwa itu muncul sampai Paulus hari itu bekerja dan kemudian bertemu di pasal 16, itu kira-kira hampir setahun 2 tahun. Sampai mulai pencurahan Roh Kudus pertama, sampai hari itu Roh Kudus bekerja dengan cara dahsyat. Dengan cara apa? Perhatikan kata-katanya. Roh Kudus melarang kami, Roh Yesus nggak boleh kami masuk Asia. Dan dari penglihatan itu kami tahu bahwa Roh Allah kepengen. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap waktu sepanjang 2 tahun itu terlihat bagaimana Roh Kudus yang menuntun orang percaya. Pertanyaannya sampai hari ini menuntun nggak? Harusnya Roh Kudus masih bekerja Bapak Ibu. Sampai hari di mana saya bicara, Roh Kudus tetap bekerja. Maafkan saya saudara jadi pelayan Tuhan. Saudara boleh hebat, boleh pintar, pendidikan teologi luar biasa, gelar panjang, profesor, doktor, PhD, PPD, busway, angkot, becak, bemo, ojek, saudara boleh panjang. Tapi maaf, kalau tanpa Roh Kudus sia-sia.
Bahkan Benny Hinn dalam kasih begini, dalam tahun-tahun pelayanan Benny Hinn, dia pernah kehilangan intimasi dengan Tuhan. Tapi kenapa Roh Kudus itu bekerja? Dia ngomong Roh Kudus bukan karena orang. Amin. Ternyata Roh Kudus bekerja bukan karena seorang tokoh Benny Hinn. Pembicara yang tertulis namanya luar biasa di situ. Saya kenal Mario Verona sebetulnya. Ini pembicara yang tertulis adalah semua hamba Tuhan kalau tanpa Roh Kudus habis semuanya. Betul nggak Bapak Ibu? Halo, masih hidup? Amin. Tanpa Roh Kudus hidup ini berbahaya, saudara. Salah satu yang menarik adalah tentang pencurahan Roh Kudus, bukannya karena puji Tuhan Pak, saya sudah terima Roh Kudus, buktinya apa? Saya bahasa Roh Pak. Kemana saja saya mulai bahasa Roh. Sampai ke toko elektronik Kirara masuk LG Gold, saya bahasa Roh Pak. Untuk menentukan beli apa saya pakai bahasa Roh. Sampai ke Carrefour Pak, setiap kali saya pegang lama-lama tuh raba-raba diskon 50%. Diskon Pak. Begitu saya ke India, Ramayana, Cembar, Jahit dulu, bahasa saya keluar. Bahasa Roh saya itu meningkat tiap hari Pak. Setiap kali saya pindah kemana bahasa Roh yang muncul. Saudara, pencurahan Roh Kudus tidak sekedar bahasa Roh, tidak sekedar persoalan ketika penginjilan datang, tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, orang harus sadar sejak hari dicurahkan, sejak Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus tetap akan bekerja. He still work among the people. Yang artinya bayarlah perpuluhan tepat pada waktu. He still work among the people. Sampai hari ini dia tetap bekerja. Anda suka tidak suka, Anda sungguh-sungguh atau tidak, saudara pelayan Tuhan yang setia atau enggak, tapi dengan baik-baik, Roh Kudus tetap bekerja. Dalam cerita ini bahkan Paulus yang paling hebat dilarang pergi ke Asia, dan itu benar. Dia tidak boleh ke Asia, karena Asia belum siap dengan firman Tuhan. Tapi kalau ke Eropa, Eropa itu siap. Karena kenapa? Pemikirannya terbuka, sehingga pada abad 17 ada sebuah gerakan dari Eropa ke Asia namanya 3G, Gold, Glory, and Gospel. Seluruh dunia langsung kena. Sudah mereka. Bagaimana cara Allah bekerja luar biasa kan? Bapak Ibu, Roh Kudus masih bekerja. Persoalannya, Pak, saya tidak pernah menikmati Roh Kudus yang bekerja ini. Pernah tuh Pak, ada orang kesaksian waktu dia jatuh dari motor, terus dia dengar suara Tuhan seperti ada tangan yang mengangkat dia. Selamat Pak, dia mau dilindas truk-truknya malah kalah Pak. Dia hebat, dahsyat. Saya pernah Pak, ada satu kali kita punya masalah, saya tidak punya kesaksian seperti itu. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak dia bekerja dalam hal spektakuler, tapi mungkin dia sedang bicara di hati, kenapa nggak bertobat? Roh Kudus terus bicara di hati Anda, udah lepaskan pengampunan. Nggak bisa Pak, sakitnya itu nggak cuma di sini, tapi di sini. Di mana-mana sakitnya Pak. Roh Kudus dia bilang, let it go, let it go. Udahlah selesai, nggak bisa, keles, putus. Mas Bro, main musik dong Mas Bro. Kayak sepi kayak gini Mas Bro. Kunci gini Mas Bro. Lagu Kristen Mas Bro. Pokoknya sepanjang saya khotbah lagu Kristen dulu Mas Bro. Saya lupa, saya kebiasaan kalau khotbah. Saya bisa minta pemain musik untuk temenin pemain loh saudara ya. Boleh Bapak Ibu ya. Itu kebiasaan saya gitu ya. Makanya musik sekali tadi saya perhatiin. Karena ada musik. Thank you Bro, thank you. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak bekerja dengan cara-cara sangat dahsyat, tapi mungkin dia menuntun bagaimana cara Anda hidup. Hai anak-anak muda, jangan-jangan Anda menghormati orang tua. Saudara kelihatan hebat di rumah Tuhan, tapi Anda kurang ajar di rumah saudara. Roh Kudus bisa bicara. Hormati ayah, nggak bisa tuh. Kalau Roh Kudus itu hebat, kalau Tuhan itu baik. Kenapa saya lihat di rumah tangga model begini? Anehnya dalam hidup ini Bapak Ibu, hidup itu misteri. Gak ada satu orang pun tahu tentang kehidupan. Salah satu penulis hebat dari Inggris namanya Elizabeth Kubler-Ross. Menuliskan kata-kata ini. Ada yang pernah dengar nama itu? Elizabeth Kubler-Ross? Pernah ya? Barusan, betul ya? Apa luar biasa. Kecuali yang lain ya. Yang lainnya bingung ya, di mana dengarnya. Barusan Pak ya. Terima kasih Pak, Bapak pernah dengar khotbah saya berarti. Elizabeth Kubler-Ross berkata begini, ada dua hal yang Anda tidak akan pernah tahu. Ada dua hal. Satu, umur berapa Anda meninggal. Kedua, cara Anda meninggal. Betul? Dan itu Februari atau Maret ada peristiwa di puncak
longsor, terus kemudian jatuhlah itu hotel atau apa ya, temboknya runtuh ya. Cuman kamar itu yang rusak. Tapi itu orang Kristen yang mati. Pak Bun itu orang Kristen. Teman saya pemilik tour and travel itu temannya Pak Bun. Dan kadang kita bertanya-tanya, kalau Tuhan itu hebat ya, Tuhan itu baik, kan cara matinya begitu ya. Kan kita pengen cara mati itu nggak sakit, mati. Nggak ada biaya, ya, nggak perlu gede, nggak pakai berapa tahun gitu, habis duitnya. Kan pengennya cuma ada teman saya pendeta senior ya, habis khotbah, amin, mati. Ada ibu gembala habis khotbah, sebenarnya duduk nyandar sama aduh, neng, tante sakit ya, cekret, ngantuk, capek nih, nanti udah tidur aja tante ya, tidur ya, numpang ya, tidur sini. Ya, tidurin setengah jam kan pagel juga, kan, bangun kan, nggak gerak-gerak tapi dia mau, kan, nggak ada napas ya, ini kan. Kadang-kadang kalau pengen mati kan itu caranya ya. Tapi itu misteri, nggak ada satupun tahu kapan usia Anda meninggal dan cara Anda meninggal. Kalau Anda tidak tahu itu, kata Elizabeth Kubler-Ross, maka hiduplah sebaik mungkin hari ini. Karena yang Anda punya bukan besok atau kemarin, yang Anda punya cuma hari ini. Makanya teman-teman muda, kalau Tuhan bicara untuk mengampuni keluarga, kenapa nggak ampuni keluarga? Karena kita nggak pernah bisa milih siapa keluarga kita, siapa orang tua, atau kita punya anak siapa, kita nggak ada yang bisa pilih. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau Roh Kudus bicara untuk melepaskan pengampunan di rumah tanggamu, kenapa nggak ikuti? Roh Kudus selalu menuntun. Kita nggak bisa milih, itu rahasianya. Lahir di kota mana? Kalau boleh lahir kan di kota New York, atau Cambridge, Oxford, atau lahir di Love Earth, kita nggak bisa pilih. Tangerine, kita nggak bisa pilih. Do you know Love Earth? Sukabumi, Love Earth. Kita nggak bisa pilih. Apalagi kalau agak jauh dari Sukabumi ada namanya Crocodile Forget. Hanya orang tertentu mengerti Crocodile Forget. Ada satu kota far away from here, it is Central Java. It's mean Crocodile Forget. Ada kota Boyolali namanya. Lo kan kalau boleh milih saudara ya, kalau boleh milih kan kita pengen lahirnya di, jujur ya, saya itu kalau boleh milih saya pengen lahir di Springfield, Missouri. Karena ngomongnya susah. Lahir di mana dek? Malang om. Kayak gak ada tekanan. Springfield, Missouri. Itu kan ngomongnya itu, ngerti gak sih? Itu enak tuh kalau ngomongnya. Di mana? Kediri. Kayak kurang tahu. Kediri. Enak sih. Kalau Springfield, Missouri, itu kayaknya spellingnya enak. Tapi kalau Nganjuk, satu Ijuk, itu mirip beda. Nganjuk. Kita nggak bisa pilih lahir dari keluarga mana, kota mana, orang tua siapa, tapi yang kita bisa pilih adalah suara Roh Kudus. Terima tuntunan Roh Kudus. Kenapa ada banyak keluarga Kristen tidak menikmati kasih karunia Allah? Bukannya kasih karunia tidak ada, tapi orang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, itu persoalannya. Tapi maafkan saya sekali lagi, Roh Kudus tetap bekerja sampai hari ini. Tidak hanya sampai cerita di mana kita baca, yaitu Paulus atau para pelayan Tuhan penginjil awal dituntun, tapi Roh Kudus menuntun setiap orang bekerja. Mungkin dia berkata pertobatan dalam hidup Anda. Anda yang suka pornografi lah, Anda yang mulai hidup melenceng lah, yang mulai selingkuh lah, yang nggak bener. Jangan Roh Kudus sudah menuntun Anda untuk bicara tentang pertobatan. Tapi masalahnya kan di kita. Tapi Roh Kudus masih bekerja. Atau mungkin Roh Kudus juga menuntun Anda, jangan kamu khawatir. Kesusahan sehari cukup buat saya. Wah, tapi nggak bisa, gimana dong Pak? 7 hari nanti kita mesti bayar Pak, terus gimana? Bulan depan itu lebih parah lagi ekonomi kita. Aduh gimana Pak? Kita udah ngomong. Roh Kudus bicara, jangan kamu khawatir. Selesai. Kalian mesti khawatir. Saya menemukan teman seorang pengusaha lebih muda dari saya, kan saya baru 27 sudah ya. Lebih muda lagi dari saya. Pengusaha ini Pak, perpuluhannya itu sekitar 50 sampai 200 juta. Masih muda Pak, masih muda. Tapi yang aneh dari anak muda ini adalah takut mati.
Dia itu paling nggak suka makanannya dipotong langsung. Kasih contoh gini, saudara beli gado-gado, saudara akan lihat itu makanan tempe, kentang, apa itu kan dipotong-potong-potong. Salad itu kan dipotong-potong, ya kan? Itu paling nggak suka. Saya tanya kenapa? Loh, Andre, itu orang kalau misalkan kena AIDS ya, terus kepotong tangannya, darahnya kena di situ, saya makan, mati loh saya. Saya bilang, lu jauh banget mikirnya ya. Itu kan cuma makanan, itu bagus dengan darah, Yesus, kuman, bakteri, virus, selesai lah gitu. Kalau kan terus jaga apa? Tapi lo kalau setiap kali makan begitu tuh malah bisa makan. Nah itu masalahnya Pak, saya jadi nggak bisa makan. Sampai khawatir, takut. Sampai saya bilang, gila ya, lo kaya tapi gak bisa menikmati makanan. Mending gua kere tapi bisa makan. Apa aja lo kasih gua makan. Daripada dia gak bisa makan lo. Kalau minum itu dibersihin lagi, walaupun makan di restoran bintang 5 sekalipun ya, semua dibersihin lagi. Ketakutan. Aduh saya bilang, lucu juga ya saya bilang. Wah, nggak bisa kamu hidup kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menuntun tiap orang. Sampai hari Roh Kudus bekerja. Percayalah, dia tidak pernah tinggalkan orang benar. Dia bekerja atas kehidupan kita. Cuma cara dia bekerja memang aneh sekali. Tidak pernah bisa diketahui orang di atas apa yang kita pikirkan. Because when Spirit works, always beyond our imagination. When the Spirit works, always beyond our imagination. Yang artinya tetap sama, bayaran perpuluhan tepat pada waktunya, ditambah jangan mengambil milik Tuhan tepat waktu Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus bekerja Bapak Ibu, pasti melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Pada waktu Roma Katolik muncul dengan cara yang sangat luar biasa kemudian. Jadi Pentakosta muncul 3 abad kemudian, 300 tahun kemudian, Kristen jadi agama negara. Kristen jadi agama negara sejak hari itu sampai abad 15, maka Katolik sangat menguasai gereja. Tapi kemudian pada abad 15, kemudian muncullah gerakan Protestan yang dimotori oleh Martin Luther dan juga Johannes Calvin dan beberapa hamba Tuhan awal di Skandinavia. Tapi kemudian ketika terjadi lawatan Tuhan di Protestan, gerakan Protestan ingat ya, pada masa itu bukan seperti yang kita kenal hari ini. Mereka ada namanya Holy Roller, ada Holy Shaker, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib gitu. Mungkin bahasa roh tidak terlihat hanya di Prancis beberapa kali ditulis dalam sejarah, pernah jadi bahasa roh dalam kelompok-kelompok yang sangat kecil begitu. Tapi lawatan Tuhan terus turun, sampai kemudian gereja di-stuck lagi. Pada abad ke-17 kemudian gereja seperti setelah 200 tahun stuck, tidak ada pertumbuhan. Termasuk Wales, tidak ada pertumbuhan yang ajaib. Tapi ada satu orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya rindu negara saya dilawat oleh Engkau. Saya rindu negara saya dilawat. Berhari-hari ini anak berdoa, berhari-hari orang lain berdoa, dan Tuhan tidak lawan apa-apa, Tuhan tidak bekerja. 1 bulan dia berdoa, 2 bulan berdoa, 3 bulan, 20 bulan dia berdoa. Tuhan tidak ada, Tuhan bekerja di negaranya dia. Sampai bulan ke-24, dia mulai mengangkat tangan, saya sudah lelah berdoa, karena kau tidak pernah bekerja. Tapi di saat dia lelah, muncullah lawatan Tuhan yang luar biasa di Wales, sehingga Tuhan melawat dengan cara sangat dahsyat di Wales, sehingga para kusir kereta katanya harus menghentikan perjalanannya karena banyak orang jatuh rebah di pinggir jalan di lawat Tuhan. Di jalan raya, orang di lawat Tuhan. Begitu mereka lagi di coffee shop, di kedai kopi, begitu mau minum, ingat Tuhan, doa sebentar, terima lawatan Tuhan jatuh. Orang-orang yang kepelacuran di zaman Tuhan, ingat anak istri keluarga rumah tangganya, sadar bertobat. Para pelacurnya bertobat, mucikari masuk ke penjara, dikeluarin lagi, itu bukan. Maksudnya semuanya bertobat, semuanya bertobat. Wales dilawat Tuhan selama 2 tahun. Tuhan bekerja, karena cuma 1 orang, namanya Evan Robert, yang berdoa buat bangsa. Tapi cara Tuhan bekerja yang aneh. Tahun 94 di Kanada, lawatan Tuhan mulai muncul dengan cara yang ajaib. Dan kemudian ke seluruh dunia dikenal dengan gerakan namanya Holy Laughter, tertawa kudus. Sehingga banyak orang Indonesia ke Kanada cuma cari ketawanya. Begitu pulang mulai terima. Dan, nah ini salah satunya itu. Jadi yang dicari itu Holy Laughter, ketawanya itu yang dicari orang. Padahal setelah diselidiki sebenarnya kenapa Tuhan. Jadi gini, Tuhan bekerja itu punya cara aneh-aneh. Akan di luar nalar kita. Ketika Anda mungkin tidak setuju dengan Holy Laughter sekalipun. Tapi memang pada masa itu, di gereja di mana Vineyard berada, ternyata gembalanya itu sudah hampir 2 tahun juga berdoa, Tuhan tolong lawat gereja saya.
lawat jemaat kami. Tuhan kerjakan sesuatu, buat yang berbeda buat jemaat kami. Tuhan kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Mungkin kayak tadi itu ya. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan lawat umatnya di timur dan barat, kan nggak tahu di mana. Dari utara selatan, lawatan Allah. Sekarang timurnya mana sih? Saya nggak tahu. Pokoknya bisa timurnya di belakang saya. Dan waktu hamba tadi berdoa, ada satu masa dia malah kering. Sampai ada satu statement orang bule itu hebat ya. Ini bukan statement kalau dilihat dari kacamata bahasa Indonesia, memang ini kurang ajar. Tapi biasanya kalau orang bule mengatakan itu karena satu semangat untuk mencari solusi. Dia bilang gini, Tuhan, kalau sampai kamu nggak datang ke bumi ini, saya akan naik ke surga, tarik jubahmu turun ke bumi. Itu kan kurang ajar kalau begitu ya. Ini buat orang bule itu artinya mau sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan supaya Tuhan turun. Dan hari itu katanya, hari Jumat kebaktian siang, office ministry, orang datang dan dia lihat ternyata para bankers, para akuntan, para pekerja itu datang dengan muka yang flat gitu, muka yang nggak ada cahaya, nggak ada sukacita yang. Mari bersuara kita naikkan pujian kita kan, karena jadi WL itu susah juga. Kalau melihat orangnya, mari kita semangat, mari kita lompat, itu kayak nggak ada ekspresi, itu karena kita suka. Gerakan karena dia nggak bisa ngikutin apa yang kita mau gitu ya. Saya pernah mimpin KKR hampir berapa ribu orang. Kalau berapa ribu itu nggak kelihatan Bu. Kelihatan itu semangat kan karena jaraknya jauh kan. Tapi kalau udah deket kayak gini itu bisa tahu tuh mana yang semangat. Ambil HP terjadi lakukan melawan semangatnya di timur dan barat. Kayak gak peduli gitu sebenarnya. Itu kadang-kadang kita bikin gak nyaman kan. Dan hari itu semua yang datang mukanya flat. Tapi hari itu lawatan Tuhan turun. Orang-orang yang terbeban, lelah, capek, dilewatkan acara ajaib, ya dikasih tertawa itu. Jadi holy laughter itu mau diberikan karena untuk tekan. Orang itu stres. Gak tahu jalan keluar, gak ada sukacita lagi. Jadi tiap kali yang datang tertekan, dia lawan Tuhan dengan cara yang aneh. Beberapa gereja menolak karena ini aneh, bukan dari Tuhan. Tuhan punya cara. Anda gak bisa batasi bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi He still work until today. Dia masih bekerja sampai hari ini. Amin. Pelajaran kedua dari ayat ini, Bapak Saudara, adalah ini. Perlu kepekaan akan suara Tuhan. Puji Tuhan kalau dikatakan ya. Sekarang kami tahu ayat 10 ya. Dari penglihatan itu kami menyadari bahwa Tuhan mau supaya kami melayani ke Makedonia. Ada banyak orang pengen melihat revival, pengen melihat Allah bekerja, tapi nggak peka. Coba Ibu, Allah bekerja ternyata buka KKR. Allah bekerja, saya percaya bukan karena 10 hari. Allah bisa bekerja dalam segala hal. Cuma ada peka atau tidak. Kalau bicara kepekaan pada suara Tuhan, seringkali diidentifikasi atau seringkali disangkutkan dengan telinga, bicara kepekaan. Tapi Anda perlu tahu bahwa kepekaan pada suara Tuhan tidak hanya bicara telinga. Tuhan bisa bicara lewat firman yang kita baca, yang kemudian dalam bahasa sekuler atau bahasa kekinian namanya rema. Waktu kita baca, wah, saya dapat ini apa? Ini sesuatu dari Tuhan nih, itu rema. Peka bisa terjadi ketika Anda berdoa pada Tuhan, Tuhan bicara sesuatu. Entah di hati Anda, di pikiran Anda, tunjukin gambar atau tunjukin penglihatan. Satu kali saya pagi berdoa, tiba-tiba saya sudah mau amin ya, mau amin. Tiba-tiba seperti ada sambungan telepon itu ke saya dan suara telepon itu menangis. Begitu saya mau berhenti, karena itu ada telepon kayak nangis, saya bingung, Tuhan mesti gimana nih? Saya jadi ikutan nangis. Dan saya tidak tahu di sana nangis. Cuma saya tahu rasanya ini orang kayaknya mau bunuh diri, capek, lelah, hidup gak berguna. Terus saya gak ngerti udah siapa. Tapi saya ikutan nangis, Tuhan tolong orang ini, kuatkan, pulihkan, kokohkan Tuhan. Karena saya merasa saya tidak punya masalah. Tapi kenapa ada bunyi telepon dalam hati saya seperti ini ada orang yang lagi punya masalah. Ketika sudah selesai berdoa, amin, udah aktivitas.
Yang saya kaget, siang itu saya ketemu orang yang benar. Ngobrol, terus dia bilang, iya, sejujurnya tadi pagi saya mau bunuh diri. Cuma entah mengapa setelah kekuatan Tuhan yang bicara, nah, percaya, aku mengasihi. Aku nangis sama Tuhan, gak percaya bahwa dia tetap mengasihi saya. Dan suara itu ngomong sama, nah, aku mengasihi. Saya bilang, jam berapa? 5:30. Saya tanya, kira-kira awal waktu sebelum nangis kamu bilang gini-gini gak? Iya, dia tanya, kok tahu? Ya karena saat kamu sudah menangis itu, saya baru ingat, ternyata itu kamu. Bapak Ibu, saya nggak minta Anda pakas mengurusi pekerjaan orang, jadi kepo.com. Tapi pekalah ketika orang mulus bicara pada hidup kita. Amin. Hari-hari ini karena busyness world, kita kurang waktu untuk mencari itu. Kita merasa nggak ada waktu untuk mencari itu. Semuanya serba sibuk. Tapi anehnya, memang hidupnya serba cepat. Tahun 70-an dikenal sebagai generasi namanya hippies. Yaitu generasi yang tidak mau tinggal dalam sebuah rumah atau aturan, sehingga mereka punya karavan. Itu hippies. Hidupnya berkeliling. Tahun 2000 gerakannya berubah menjadi zippies. Nanti 2000 sekian mungkin pipis. Jadi hippies, zippies, serba cepat. Ini gerakan sekarang. Makan aja cepat. Tidur kalau bisa cepat. Kerja cepat. Minta gaji cepat. Minta berkat cepat. Minta kawin cepat. Habis putus, kau hancurkan aku dengan sikapmu, langsung berada di dekatmu, menyadarkanku arti kenyamanan, arti kesudahan. Hanya dalam waktu 1 bulan, langsung ada yang lain. Nah, semua pengen serba cepat. Dan akhirnya karena dunia ini pengen serba cepat, hasilnya secara rohani ada nggak? Ada. Kita pengen akhirnya berkat Tuhan cepat. Amin. Kalau bisa kebaktiannya cepat. Khotbahnya kalau bisa cepat. Doanya cepat. Naik jabatan cepat. Diberkati Tuhan dan matinya pun. Karena ini serba cepat dunianya, Bapak sekali. Sehingga nggak ada waktu tuh berhenti sebenarnya dengar apa yang Tuhan mau. Nah, hamba-hamba Tuhan ini masih mengejar kita nih. Anda yang sudah jadi pelayan Tuhan khususnya, atau Anda jadi jemaat Tuhan di Giat Kega, Anda masih punya waktu nggak dengar suara Tuhan? Peka nggak apa yang dia mau? Hai suami-suami, masih peka nggak engkau dengan kebutuhan istrimu? Kalau dia minta jalan-jalan ke Tumengus, temenin nggak tuh ke Tumengus? Because Tumengus is very dangerous area. Yang sepakat katakan amin. Suami nggak berani bilang amin. Dalam seminar saya judulnya ternyata suamiku laki-laki, istriku perempuan. Ya, memang kadang-kadang suami itu lupa kalau istrinya itu perempuan, atau yang perempuan juga lupa kalau suaminya adalah laki-laki. Jadi ternyata contohnya ya teman-teman pria, Anda harus kepekaan itu tidak hanya intim dengan Tuhan, baca Alkitab, tapi juga dengan situasi. Kita harus bisa membaca sekitar kita dengan baik. Karena kita nggak peka loh, karena kita di egois, semua serba cepat. Kita pokoknya mikir diri sendiri. Istri kita kebutuhannya apa, kita nggak pernah penuhi. Suami kita kebutuhannya apa, anak kita nggak pernah tahu. Contoh begini ya, teman-teman pria sadar tidak bahwa wanita kalau bicara tidak pernah terus terang, tapi pakai kode. Dan sekeras apapun itu kode, kadang kita tidak sadar. Kalau dijelukin dulu baru sadar kalau ada kode. Loh, kalau Anda kompetisi terus kerja, kadang kita nggak tahu loh, kalau istri kita mau ngomong, sayang kamu sibuk banget ya. Buat pria, sibuk tuh artinya jabatannya bagus, posnya bagus, lagi naik daun. Oh iya dong sayang, aku sibuk. Wah kamu sibuk sekali ya. Oh iya, ini masih ada jadwal speak, ini kita aku keluar kota keluar nanti loh. Wah sibuk banget ya, ini sibuk banget ya kamu. Maksudnya kapan lo hari kosongnya? Itu kan kadang kode. Betul kan? Kadang kita pria nggak nangkep loh kode kayak begitu. Ada seorang istri ngomong gitu ya, berupa saya itu susah ngomong sama suami saya. Kenapa? Dia itu Pak ya kalau dikasih tahu itu suka nggak ngerti gimana. Saya ini pernah ngomong sama suami saya Pak Joko itu telah 3 rumah itu kemarin bisa pergi keluar negeri loh, ke 2 atau 3 negara. Pria begitu dengan keluar negeri berarti bicara tentang kesetaraan. Dia kaya. Kerja apa dia? Loh kok kerja apa? Joko sama keluarganya itu keluar negeri.
ke 2 atau 3 negara. Loh iya, kok bisa ya? Dia apa sih penghasilannya berapa dia bisa begitu? Kok penghasilan Pak Joko itu dengan keluarganya ke 2-3 negara. Loh hebat dong dia. Kita harus lebih kaya dari dia. Kok lebih kaya? Maksud Eke, kapan kita kayak Pak Joko? Tapi kayak gitu. Betul kan? Sebenarnya kita kasih kode begitu. Loh itu jujur ya, jujur saya pernah loh tidak bisa mengerti kebutuhan istri saya. Saya udah pendeta, saya menikah jadi hamba Tuhan. Jadi saya menikah sudah jadi hamba Tuhan gitu ya. Tahun ketiga saya menikah, Bu, jujur saya ngomong kepada semua orang yang pada sebelah saya ngomong, saya pernah bicara ini dalam kepada istri saya dan istri juga kepada saya. Kok kayaknya kita enak sendirian ya daripada berdua. Karena mesti ditanyain, kamu di mana sama siapa? Sudah makan belum? Masa kamu gak ingat saya? Kamu lagi ngapain? Jangan pulang rumah. Aku udah nunggu loh. Ya udah, gak enak. Dulu aku sendiri kan, kayak gitu. Cowok tuh suka kesel kalau digituin. Tapi setelah itu saya mulai sadar, aku harus bicara gini, hey, kamu ini keluarga hamba Tuhan. Kok gitu modelnya? Saya merasa ada yang salah dengan rumah tangga saya. Saya nggak bohong, tanya sama istri saya. Dan kemudian kita mulai menyadari, dan itu pelajaran mulai muncul. Iya ya, ternyata istri saya itu perempuan. Iya loh, istri saya Bu, kalau ngajak saya hari Sabtu ke Tumengbus, Mangga 2, itu pergumulan loh, bahasa itu pergumulan. Maaf, brothers, do you wife and husband? Suami istri? Enggak, oke. Tapi sepasang ya? Sepasang suami istri. Pernah diajakin ke Mangga 2 nggak? Belum pernah ya? Belum pernah, coba diajakin. Atau sudah pernah menawarkan? Pernah nggak menawarkan? Oh nggak pernah ke Mangga 2? Ocean Road? Nggak pernah mau ya? Ah bener kan? Pertanyaan saya bro, kenapa anda nggak mau? Jujur lah, kita anggap dia nggak ada bro. Sebetulnya jawabannya sama kayak saya bro, kenapa nggak mau bro? Ada bro. Ya, itu benar sekali. 90% di seminar saya, Pak, saya tanya, kenapa, apa yang anda pikirkan pria ketika mendengar kata Mangga 2? Maka 4 dipikirkan. 1, itu parkir macet betul. Yang kedua, parkirnya susah. Kalau anda terlambat berangkat jam 10 dari rumah, udah lah, parkir lu bakal nangis. Gitu ya. Itu masuk parkir udah, karena udah bilang kayak kamu terlambat sih. Kayak gini tuh gak enak banget. Ya Allah sayang, ini kan kau juga cuma seminggu sekali. Tapi dia bencaranya kau tuh repotin kita, tau gak sih? Sampai nabrak kiri kanan. Berikutnya lagi itu adalah lama. Entah mengapa wanita begitu masuk Mangga 2 ada mujizat di kaki mereka. Betul Bu? Saya tidak bisa menyelidiki dari mana kekuatan itu sebenarnya. Nge-gym nggak pernah lari pagi jarak 15 menit lari dan begitu Mangga 2 8 jam bisa. Betul nggak? Itu mujizat. Sementara kami pria sama 2 jam gitu jalannya. Dan ya, coba suruh pria lebih dari 2 jam. Marah pasti pria. Betul kan? Kamu ajak dia ke Orchard Road. Saya pernah diajak sama teman saya, sama istri saya sampai ke Mustafa jam 2 malam. Gila nggak? Jam 10 berangkat, jam 2 malam masih di Mustafa. Saya langsung terkapar di pinggir jalan. Teman saya, Kak, lu pendeta Kak, gak peduli pendeta kok, kata orang. Gila jam 2 malam di Mustafa, saudara ini. Ada yang pernah ke Singapura, itu 24 jam itu kan, supermarket. Kalau itu minta apa? Pria, gak bisa tahan lama. Jujur ya, tiap kali Bu, istri saya mengajak ke Mangga 2, saya selalu punya alasan untuk menolak. Sampai Roh Kudus bilang, hei, kamu tetap suaminya dia, harus temenin. Tapi gak bisa Tuhan. Capeknya itu, dia mah enak. Tapi sih, sorry. Sementara kita, permisi, sorry. Susah. Cewek mah jalan enak. Itu sudah kok aja di jalan. Kamu tuh telat banget jalannya. Telat gimana? Gue bangun barang. Sorry. Misi. Apa?
Roh Kudus tidak hanya bekerja bicara tentang penginjilan. Roh Kudus tidak bicara tentang bagaimana Allah bekerja dengan dahsyat di pelayanan. Tapi harusnya di rumah juga Roh Kudus bicara tentang apa? Saya nangis bu, saya bertobat. Pak, saya bertobat, gue bertobat. Saya harus bertobat, akhirnya gue mau antar istri gue. Karena Roh Kudus bilang, hei, kamu itu suami yang gak benar. Suami yang baik teman istri. Tapi kan harus ada solusi dong. Betul nggak? Dan ada solusi ternyata bro, percaya ya. Ladies, ketika Anda ajak suamimu atau pasanganmu ke mall atau ke Mangga 2 atau kemana pun lah, New Market mungkin, ya, pasar baru, ya. Maka setelah 2 jam, itu pelajaran kemudian, pelajaran ya. Para wanita setelah ajak pasanganmu 2 jam di mall atau Mangga 2, itu 2 jam perhatikan air muka. Biasanya kami loh. Ada yang bisa 3 jam, tapi setelah itu Anda harus tanya, mau ikutan jalan, stay di sini. Atau kamu nunggu di coffee shop, nunggu di McDonald, atau nunggu di Gramedia. Pria kan lebih tenang. Pria itu paling gak bisa dianggap lemah. Udah, gue temenin. Ya, boleh kalau misalnya pria mau bilang, gue capek nih. Itu gimana sih? Mau lihat sekel-sekel loh ya? Aduh, mau nemenin gue lo cuma 10 sekali ya Allah, kamu tuh gimana sih? Ini bukannya masalah gak mau nemenin sis. Itu gak pegel banget sis. Kaki, tangan, pala, peyang semua tuh kan. Dan sekarang saya enak bro, saya enak. Every 2 hours, istri saya akan nanya saya, kamu stay gak? Stay, gue capek. Saya jadi enak sekarang. Karena bukan jadi seperti orang yang kalah. Buat pria itu kalah itu, lemah itu gak ada di kamusnya. Malu. Tapi justru itu Roh Kudus tolong saya. Kamu sekarang jadi enak. Jalan mau ke Singapura, ke Singapura, ke kemana sih enak. Karena bisa menikmati. Sangat bisa menikmati. Bahkan diajakin ke Brotherland pun saya sudah siap. Sana apa? Itu lebih susah tempatnya daripada Culain Bus. Mangga 2 lebih enak daripada Brotherland, lebih sempit jalannya di sini. Tapi barang branded lebih bagus di Brotherland. Harga lebih murah browser lah ya. Bapak Ibu, apakah di rumah engkau masih peka dengan suara Tuhan? Orang-orang muda, apakah engkau masih peka dengan suara Tuhan? Apakah tunggu KKR dulu, kebaktian kayak hari ini? Begitu pulang ke rumah, gak peka lagi. Kepekaan bisa muncul ketika Anda bangun hubungan intim dengan Tuhan tiap hari. 2, lewat baca firman Tuhan. Waktu firman Tuhan itu jadi rema. Dia speak up, dia bicara dalam hidup kita. Tapi juga kepekaan bisa muncul ketika melihat sekitar kita. Saya sedang bertanya-tanya dalam diri saya dan pada istri saya, kita diskusi. Kenapa ya hari-hari ini muncul kejahatan seksual? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Cuma doa-doa yang saya lakukan. Jangan-jangan doa saya nggak pernah doain mereka. Kita doain negeri ini supaya anak-anak kecil, khususnya generasi yang harusnya tidak boleh dihancurkan. The next generation belum dihancurkan dengan cara yang lain. Narkobanya juga diturunkan, seksnya juga dihancurkan, traumanya muncul, gak ada muncul. The next generation. Kita udah hancur dari awal. Peka gak kita ya gereja Tuhan? Kan cuma mari kita berdoa buat keluarga gereja Tuhan, GK supaya semuanya dilindungi. Yang tetangga sebelah GBI jangan, apalagi yang Poltak jangan ditolong Tuhan. Tuhan yang GK doang. Jangan doa kita tidak lagi beyond our imagination. Doa kita hanya seperti apa yang kita tahu. Peka nggak ada dengan Tuhan? Harus peka apa yang Tuhan mau. Satu kali dalam hidup saya keki ketika seorang anak muda bertanya kepada saya, Pak. Jadi waktu kita lagi makan di WGB, Kelapa Gading, lagi makan bareng-bareng gitu ya, lagi duduk belum bisa makan, lagi duduk. Udah nanya, Kak, saya mau nanya dong ke Aim, saya dikerja panggilnya Aim ya. Aim yang mau nanya dong, apa deh? Jadi pendeta enak ya? Loh, kok bisa? Iya, suka gue dapat amplop. Yang digambar orang buntung kayaknya. Tapi kata-kata dia itu susah dijawab juga gitu, kadang-kadang ada benernya juga begitu ya. Terus teman saya bilang, wah salah loh, tentunya teman saya ada yang bela gitu ya. Wah kalau kamu lihat dia sekarang enak, tapi kamu gak lihat dia perjuangan dia dulu melayani awal kan. Terus saya bilang dia juga, gak selalu kita itu menerima apa yang diberikan jemaat. Karena kita disuruh balikin. Karena satu kali di ibadah ketiga, saya memang hari ini udah 3 kali ya, tapi Tuhan gak bicara apa-apa di sini. Pada waktu itu, pada waktu itu gitu.
Di ibadah ketiga di gereja itu Tuhan bicara sebenarnya ya, bukan di ibadah ketiga di sini saya pelayanan. Jadi waktu saya khotbah, selesai khotbah kan duduk nih, seru pengumuman. Terus Tuhan bicara begini, nanti PK-nya kembalikan dong. Karena mereka mau bikin acara sosial ke Jawa Tengah. Tuhan kasih tahu sebagai pengumuman. Jadi teman Bapak Ibu, teman-teman sudah lihat nanti kita ini rencana kita pelayanan keluar kota. Benar Jogja disebut. Kaget saya. Oh ya sudah. Berarti Tuhan sudah bilang nih, saya harus berikan itu kembali kepada pelayanan. Begitu saya terima, saya bilang, saya terima ini uangnya, cuman saya mau memberikan demi iman saya kepada pelayanan kalian di Jogja, Bapak Ibu Jogja. Jangan Pak Andre, ini berkat buat Pak Andre. Iya, saya terima. Saya tidak menolak berkat Tuhan, saya terima. Tapi setelah di tangan saya, maka itu hak saya untuk meletakkan iman. Ya sudah. Nah artinya Bapak Ibu, secara keuangan, jadi saya berkurang dong minggu itu. Betul nggak ya? Pendeta nggak butuh duit, tapi keperluan pendeta lah yang butuh duit. Pendeta cuma butuh firman Tuhan, tapi seringkali bayaran sekolah juga perlu duit, saudara ya. Anak saya sekolah di Katolik, tetap mereka mintanya Soekarno-Hatta. Nah Katolik, ya, sekolah Katolik, sekolah iman, ya saya bayar pakai gambar Maria, gambar Yesus nggak mau. Maunya gambar Soekarno-Hatta, nggak lebih kurang. Jadi artinya kan saya kekurangan dong, betul kan? Secara pendapatan dalam maaf ya, itu kurang. Saya telepon istri saya Tuhan tadi bicara begini-begini. Ya sudah, kalau Tuhan bicara begitu, let it go. Ya sudah. Jadi nggak apa-apa ya kita kurangi, nggak apa-apa. Pasti Tuhan cukupkan. Ya sudah. Hari Rabunya saya khotbah di sebuah persekutuan doa karyawan. Setelah saya khotbah, tiba-tiba saya kasih 2 amplop. Saya bilang, loh Bu, saya khotbah cuma sekali. Dan minggu lalu dan minggu depan. Kenapa Ibu kasih 2 kali? Ada orang diberkati, kasih berkat ke Bapak. Titip, oh ya sudahlah kalau gitu terima kasih. Biar Tuhan berkati 70, 80 generasinya. Berkati orang harus banyak, supaya jangan sedikit-sedikit berkatinya. Saya tahu nggak, habis khotbah dikasih 2, kok bisa? Nggak tahu. Hari Jumatnya saya khotbah di sebuah gereja, saudara. Yang di gereja itu kadang kan setiap gereja punya tradisi macam-macam. Ada yang pendeta setelah ibadah salaman, ada yang tidak salaman, gitu ya. Nah, kalau di gereja ini berjabat tangan. Kalau Anda berjabat tangan dengan orang, pasti Anda akan berasa kulit tangan orang. Betul nggak ya? Jabat tangan berasa. Sampai 1 kali saya jabat tangan orang, kulit tangannya nggak ada. Kaget, terima kasih. Kan bener, kulit tangannya nggak ada. Ya, kulitnya pas yang ada. Amplop ada amplop di tangannya. Jadi nggak kaget saya. Haleluya. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, nurut sama Tuhan itu hidup yang enak. Gak perlu khawatir, dia atur segala sesuatu. Amin. Cuman persoalannya, sampai hari ini Anda melayani, khususnya para pelayan, Anda menjadi pengurus, jadi majelis, Anda sudah sekian tahun jadi orang Kristen, masih peka nggak dengan suara Tuhan? Kepekaan bisa terjadi ketika Anda melihat sekitar Anda. Agnes Gonsa Bojaksi, jadi seorang wanita yang umur 28 tahun mendengar itu perkataan, saya haus, saya lapar, saya haus, saya lapar, saya haus, saya lapar, saya haus, saya lapar. Sepanjang dia naik kereta itu perkara terus nongol sampai di dormitorinya asramanya dia berdoa, suara itu nongol terus, saya lapar, saya haus, saya lapar, saya haus. Karena waktu dia naik ke kereta di sekitar stasiun itu banyak orang miskin. Sampai dia nangis sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau? Karena suara itu terus nongol, saya lapar, saya haus, saya lapar, saya haus. Dan Tuhan bilang, layani orang miskin. Tapi pemimpin saya nggak mau Tuhan layani orang miskin. Saya nggak punya modal, Tuhan layani orang miskin. Makanya dengan modal sederhana, dia hanya beli semacam gerobak dan dia mulai layani 1 orang miskin, orang berpenyakit kusta, dibuang oleh keluarganya, dia rawat, dia mandikan, dia dikasih makan. Dan wanita ini kemudian dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh dalam 100 tahun terakhir ini. Namanya pernah dikenal sebagai Mother Teresa. Kenapa? Karena dia mendengar kepekaannya muncul melihat lingkungan. Terakhir, Robert Moffat adalah seorang misionaris yang dipakai Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Satu kali ketika Robert Moffat datang kembali ke Inggris, kemudian oleh gembala sidang setempat, dia diminta untuk berbicara tentang kesaksian hidup atau khotbah atau apapun yang berkati jemaat. Malam hari dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya mesti khotbah apa? Suara Tuhan jelas bilang, dan dia dengan pekat mengetahui kata-kata ini. Berbicara tentang penginjilan
tentang jiwa-jiwa. Dan Robert Moffat bertanya kepada Tuhan, Tuhan khotbah apa hari ini? Tuhan bilang khotbah tentang penginjilan, khotbah tentang jiwa-jiwa. Oke, dia siapin khotbah, dia siapin semua pengalaman pelayanan dia di ladang misi. Dan besok paginya ini gereja mainline church, gereja kuno, gereja tradisi. Kalau dalam zaman bahasa kita orang Pentakosta, gereja besar, cuma duduknya dari kursi kayu, sudah pasti tahu gereja model-model lama katedral kayak gitu. Terus kemudian dia duduk depan, dia tidak menoleh ke belakang, tidak melihat semua siapa yang hadir, tapi dia duduk depan. Waktu dia duduk depan, nyanyi, kemudian kesempatan firman Tuhan, dia maju ke depan, dia berdoa, Tuhan berkati setiap firman. Amin. Begitu dia buka mata, dia kaget, bergumul di hatinya. Sambil dia salam kepada jemaat, dia bergumul, Tuhan ini khotbah benar. Saya ganti aja khotbah. Paulus bilang, jangan diganti. Ganti saja, jangan diganti. Karena kenapa? Dia melihat yang datang, nggak ada orang muda, tapi umas, usia emas, atau lansia. Yang kira-kira umurnya di atas 55, 60, 70 tahun ikut kebaktian itu. Kalau dia khotbah tentang misi, pada masa itu kalau orang mau ikut misi, maka harus sekolah teologi 4 tahun, kemudian sekolah setahun untuk belajar tradisi budaya, dan kemudian dikirim 3-4 bulan dengan kapal laut. Gimana mau nggak mati kemarin? Ya kan umur 60-70 tahun, kan malah kuat. Betul nggak? Perjalanan jauh. Jadi bergumul, Tuhan saya ganti aja, Tuhan bilang, khotbah misi. Tuhan nggak mungkin saya alhafal mereka, siapa yang mau pergi misi? Saya katakan, nggak mungkin Tuhan, khotbah misi. Sementara dia ngomong pembukaan, itu terus. Ya paksa Tuhan, jangan khotbah itu, khotbah tentang mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Yang namanya kebaktian lansia, kan menyiapkan hati, jangan iri hati, jangan mudah marah, tetaplah bersukacita, hubungan dengan Tuhan, amin, masuk surga. Begitu. So khotbah misi, Tuhan bilang, khotbah misi. Ya udah, ya khotbah misi. Ya khotbah, Yesus aja mengasih jiwa Tuhan, hati Tuhan misi, hati Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Yohanes 3:16, amin. Dan hari ini, saya tantang setiap saudara yang mau mengasihi Tuhan, yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau melayani misi, angkat tangan. Dan seperti dugaan Robert Moffat, lansia. Amin. Selesai kebaktian, doa berkat. Dia turun tangga kecil. Kali ini bosan. Kali ini bosan. Tidak ada orang mengatakan. Gak ada orang. Sementara dia menyesali khotbahnya yang salah seperti ini. Dan seorang anak muda turun tangga dan berkata, Pastor, thank you for your materials, for your preaching, for your sermon. Saya berterima kasih buat khotbah. Duh, emang kamu datang? Datang Pak, kagak kelihatan keles, mana orang tua. Bokis lu ya? Kagak, Pastor, gue tuh beneran datang. Hah? Mana ada loh? Tadi Pastor kan suruh angkat tangan tuh. Tuh tahu? Iya, saya angkat tangan loh. Saya angkat tangan, cuma Pastor nggak lihat saya. Oh, nggak ada, semuanya orang tua kok. Saya angkat tangan Pastor. Hah? Cius lu? Cius. Emang lu di mana? Saya di belakang. Nah, gereja-gereja tua, mereka menggunakan pipe organ pipa. Jadi pipanya besar-besar, terus dibersihkan secara reguler tiap minggu. Jadi pada waktu kebaktian, anak muda ini ada di belakang sedang membersihkan pipe organ sambil mendengarkan khotbahnya Robert Moffat. Wah, dia terharu, dia nangis Tuhan. Walaupun cuma satu yang gak jelas itu jadi di mana, tapi khotbahnya dia mengangkat tangan. Tapi Anda perlu tahu, seandainya Robert Moffat tidak tunduk pada suara Tuhan, tidak peka dengan suara Tuhan, dia batalkan khotbah. Mungkin benar, ada banyak orang-orang yang lanjut usia masuk surga karena hatinya kudus, hidup diluruskan. Tapi maaf, Afrika tidak pernah dimenangkan. Karena pria yang mengangkat tangan itu namanya adalah David Livingstone. Salah satu penginjil besar Afrika, yang ribuan kilometer dia berjalan dengan hatinya Tuhan, menjamah setiap suku-suku terasing Hannibal, bertobat terima Tuhan Yesus. Seandainya saja Robert Moffat tidak peka dengan suara Tuhan dan tidak melakukan, saya tidak tahu, maka Afrika tidak pernah dimenangkan oleh David Livingstone, tapi oleh Andre Imam. Mungkin ya karena Robert Moffat gak mau dengerin, untuk dia peka. Pertanyaan terbesar sekarang sebelum selesai adalah, apakah Anda masih peka dengan suara Tuhan? Itu yang pertama. Kalau Anda sudah dengar suara Tuhan, Anda lakukan. Kalau ini waktunya Anda diberkati untuk mengampuni, kenapa Anda mengampuni? Kalau ini waktunya Anda harus bertobat, kenapa Anda tidak mau bertobat?
Kalau ini waktunya harus bekerja keras, kata Tuhan, tetaplah bekerja keras. Kamu pernah gagal, tapi tetap bekerja keras. Kenapa nggak kerja keras? Kenapa malam-malam menyerah? Kalau ini suara Tuhan bicara kepada anak untuk melayani, kenapa kamu melayani? Sibuk, Pak. Bukan panggilan saya. Loh, kalau Roh Kudus bicara pada untuk melayani, kenapa tidak melayani? Kalau Roh Kudus berbicara pada untuk memberi, kenapa Anda nggak suka memberi? Kalau Roh Kudus bicara kepada Anda untuk mulai cari Tuhan lebih sungguh lagi, tambahkan waktu cari Tuhan, kenapa nggak dilakukan? Banyak orang pengen dengar suara Tuhan, pengen dengar tuntunan Tuhan, tapi anehnya nggak mau melakukan. Paulus ayat 10, dan kami tahu bahwa Allah menginginkan kami untuk menyeberang ke Makedonia, dan mereka menyeberang ke Makedonia. Saya ajak setiap saudara mencari wajah Tuhan. Ini waktunya tidak hanya menjadi minggu yang biasa, tapi kita peka pada suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalah saudara hari ini, intimlah dengan Tuhan, pekalah dengan kehendak Tuhan. Siapa tahu dari persoalan itulah Tuhan sedang mengajar sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama dalam hari ini. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Ini doa kami hari ini, Tuhan. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api.
di dalam kami ada perkara-perkara hilang, perkara-perkara keputusan di dalam Jesus, we worship you, oh God. I
kasih sama rasakan yang terhebat Tuhan bagi setiap orang. Engkau yang rindu masuk lebih dalam, yang rindu dibaharui, disegarkan. Berikan kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang rindu menikmati lawatan Tuhan dalam hidupmu, disegarkan kembali, dikokohkan, dikuatkan kembali. Berikan kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buat setiap tangan yang terangkat, aku berdoa hari ini, turunkan lawatan, turunkan kurapan, turunkan kedahsyatan itu. Karena ini aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, tidak pernah berhenti bekerja melimpahmu Tuhan. Tuhan kerjakan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang pernah rugi, apa yang pernah hilang, dikembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang tahu apa yang terjadi di kehidupan. Baik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap hubungan dipulihkan. Kalau Tuhan
percaya kuasa-Mu terlihat.